bahwa untuk analisa struktur 2 ini kita akan banyak atau kita akan menyelesaikan suatu konstruksi dengan menggunakan matriks. Nah, oleh sebab itu kemarin di pertemuan pertama saya sudah memberikan kalian tugas untuk menerjemahkan tentang matriks, dan hari ini saya coba untuk menjelaskan sedikit karena bagi saya matriks ini kan bukan hal baru untuk kalian, karena kalian rata-rata dari SMA dan pasti sudah mendapatkan tentang matriks. Nah, saya akan memberikan gambaran secara umum saja bagaimana tentang aljabar matriks ya. Oke. Nah, capaian yang akan dicapai dari pembahasan ini yaitu kita akan mendefinisikan definisi dasar dan tipe-tipe matriks, lalu operasi untuk aljabar matriks, lalu kita yang paling penting di sini adalah kita akan menggunakan ini, menghitung inverse matriks dan menyelesaikan persamaan linear. Ya, karena nanti kita akan banyak berhubungan dengan persamaan linear. Nah kan kemarin kalau teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ada persamaan, ada hukum Ohm yaitu gaya itu sama dengan kekakuan dikali perpindahan. Ya, oke. Nah, kalau di dalam satu konstruksi ini, misalnya satu balok ini, itu di setiap titiknya itu ada 3 perpindahan. Ya, kalau dalam 3 dimensi, arah X, ini arah Y, arah X, dan arah Z-nya. Maka kita akan, kalau kita akan mencari, kalau gayanya kita ketahui, kekakuannya kita ketahui, maka kita akan mencari perpindahannya, dan itu biasanya ditulis dengan matriks ya. Ini sama dengan K, matriks kekakuan dikali dengan matriks perpindahan. Nah, kalau untuk menghitung pindahan itu sama dengan K dibagi F. Tetapi kan di dalam persamaan matriks itu kita tidak ada operasi pembagian ya. Tidak ada operasi pembagian. Makanya untuk itu kita harus mencari inverse-nya. Jadi U sama dengan K pangkat -1 dikali gaya. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Jadi ini yang akan kita pelajari di dalam matriks ini. Baik, kita lanjut. Nah, definisi matriks itu sendiri seperti ini. Jadi matriks itu adalah susunan dari sejumlah angka yang berbentuk segi 4 yang mempunyai M jumlah baris dan N jumlah kolom. Jadi matriks ini ada barisnya, ya, ada barisnya ini dan ada kolomnya. Kalau ini kita sebut N, lalu ini M,
maka matriks ini ordenya M kali N. Ya, jadi kalau barisnya 3, kolomnya 3, maka matriks itu orde 3 kali 3. Nah, tipe-tipe matriks ini saya kira teman-teman sudah juga belajar di materi yang kemarin teman-teman terjemahkan. Itu ada matriks kolom. Matriks kolom kalau hanya terdiri dari satu kolom. Ya, elemen matriksnya itu terdiri dari satu kolom. Matriks baris itu kalau matriksnya itu hanya terdiri dari satu baris. Lalu ada matriks bujur sangkar. Itu kalau jumlah baris dan kolomnya sama. Seperti ini. Jadi kalau ini matriksnya 4 kali 4, ordenya 4 kali 4. Maka kolomnya 4, barisnya juga 4. Ya. Lalu ada matriks simetris. Nah, matriks simetris ini jadi daerah ini. Nah, daerah ini kita sebut sebagai diagonal utamanya. Ya. Nah, kita matriks itu disebut simetris kalau elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya itu sama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk A21, A21 elemen di baris kedua kolom pertama itu 15 itu sama dengan elemen di baris pertama kolom kedua. Demikian juga ini. Ini dan ini. Sama. Ini dan ini. Nah, maka matriks itu kita sebut sebagai matriks simetris. Lalu yang berikut tipe matriks segitiga bawah. Itu kalau semua elemen di sini di atas diagonal utamanya itu 0. Itu kita sebut sebagai matriks segitiga bawah. Lalu matriks segitiga atas kebalikannya. Semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Lalu matriks diagonal itu elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya itu sama dengan 0. Lalu ada matriks identitas. Itu semua elemen diagonalnya sama dengan 1. Nah, matriks identitas ini biasa disimbolkan dengan I. Ya. Lalu ada yang terakhir matriks 0. Matriks 0 itu itu kalau semua elemennya sama dengan 0. Nah, itu adalah tipe-tipe dari matriks. Nah, kita lanjut dengan yang berikut. Yaitu operasi matriks. Ya. Nah, yang pertama itu suatu matriks dikatakan sama kalau ordenya sama. Seperti ini. Matriks A
itu ordernya 3 kali 2. Itu kita bilang, kita bisa katakan dia sama dengan matriks B karena sama-sama berorde 3 kali 2. Nah, ini akan berpengaruh pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu hanya bisa dilakukan kalau matriksnya itu mempunyai orde yang sama. Jadi seperti ini, misalnya matriks A ini ordenya 3 kali 2. Ini hanya bisa dilakukan penjumlahan atau pengulangan dengan matriks B yang ordenya juga 3 kali 2. Ya, seperti itu. Jadi cara penjumlahan dan pengurangan itu tinggal ditambahkan untuk kolom 1 baris 1 itu 6 ditambah dengan 2, lalu 0 ditambah dengan 3 dan seterusnya. Ya. Pengurangan juga sama seperti itu. Tinggal ditambahkan dan dikurangi setiap elemen yang saling berkorespondensi. Jadi itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu operasi yang kedua yaitu perkalian matriks dengan suatu angka skalar. Misalnya ini ada kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 3. Kita akan kalikan dengan suatu angka skalar yaitu -6. Semua elemen yang ada di dalam matriks ini dikali dengan skalarnya. Jadi seperti ini, -6 dikali 3, ini -6 dikali 7 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Oke, itu untuk perkalian matriks dengan skalar. Lalu untuk perkalian matriks sendiri itu ada syaratnya, yaitu seperti ini. Jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi itu syarat mutlak untuk perkalian matriks. Jadi jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Misalnya seperti ini. Matriks A kita punya jumlah kolomnya 3. Jumlah barisnya 3. Lalu jumlah kolomnya 2. Berarti jumlah kolom pada matriks A ini adalah 2. Maka dia hanya bisa dikalikan dengan matriks yang jumlah barisnya 2. Jumlah barisnya 2 dan kalau jumlah kolom ini tidak bermasalah. Jadi jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, seperti itu. Kalau ini kalian bisa lihat A kali B itu bisa dilakukan, sedangkan B kali A itu tidak bisa. Karena kalau kita balik matriks B itu jumlah barisnya 2 kali 2. Matriks A itu jumlah barisnya 3 kali 2. Nah, jumlah kolom di sini tidak sama dengan jumlah baris di sini. Maka
B dikali A itu tidak bisa dilakukan. Karena syaratnya ini. Ya, jadi syarat perkalian itu adalah seperti itu. Nah, kalau kita punya matriks A dengan jumlah barisnya L dan jumlah kolomnya M, lalu kita punya matriks B dengan jumlah barisnya M dan jumlah kolomnya N, maka kita akan menghasilkan matriks C dengan jumlah barisnya adalah L dan jumlah kolomnya adalah N. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 2. Berarti barisnya 3, kolomnya 2. Ya. Lalu kita punya matriks B ordo 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, saya hapus. Saya lingkar yang menjadi syarat ya. Jumlah kolom dan jumlah baris. Oke. Berarti ini memenuhi syarat untuk dikalikan. Dan dia akan menghasilkan matriks yang ordonya 3 dikali 2. Jadi dia akan menghasilkan matriks yang ordonya 3 dikali 2. Cara mengkalinya itu seperti ini. Untuk bagian ini, yang ini, itu didapat dari 1 dikali 6. Jadi baris pertama dikali baris pertama pada matriks A dikali elemen pada baris pertama dan kolom pertama pada matriks B. Ditambah elemen pada baris pertama kolom kedua dikali dengan elemen pada baris kedua kolom pertama. Jadi dia seperti itu. Bentar, saya ulang. Untuk ini, hasil ini, itu didapat dari elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks A dikalikan dengan elemen pada baris pertama, kolom pertama matriks B. Ditambah elemen pada baris pertama, kolom kedua matriks A dikali elemen pada baris kedua kolom pertama. Jadi seperti ini. 1 dikali 6 ditambah 8 dikali 1 sama dengan -2. Lalu seterusnya dilakukan seperti itu untuk elemen selanjutnya. Misalnya untuk yang ini.
itu didapat dari baris pertama, kolom pertama, matriks A dikali dengan baris pertama, kolom kedua. Ya. Ditambah ini baris pertama, kolom kedua dikali ini. Ya, jadi itu seperti ini. Jadi itu cara perkalian dilakukan terus sampai didapatkan hasilnya yang ini. Misalnya untuk C2.1. C2.1 berarti baris kedua kolom pertama yang ini. Itu didapat dari baris kedua kolom pertama matriks A dikalikan dengan baris pertama kolom kedua ditambah baris kedua kolom kedua dikalikan dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi itu tahapan-tahapan untuk melakukan perkalian, ya, hingga didapatkan nilainya adalah sebesar matriks C. Nah, beberapa sifat dari perkalian matriks itu seperti ini. A dikali B, matriks A dikali B itu hasilnya tidak sama dengan matriks B dikali A. Jadi dia tidak komutatif. Ya. Contohnya seperti ini. Matriks A dikali matriks B sama-sama ordonya 2 kali 2. Itu kita dapatkan ini. Kalau A dikali B. Kalau B dikali A, matriks B dikali A, dapatnya ini, berbeda. Jadi, kalau teman-teman akan membuat perkalian matriks, maka pastikan atau ingat sifat ini. Matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Ya. Lalu dia bersifat distributif. Jadi kalau matriks A dikali dalam kurung matriks B tambah matriks C itu kita bisa selesaikan dengan matriks A dikali B ditambah matriks A dikali C. Dan seterusnya. Jadi ini sifat-sifat dari perkalian matriks ya. Distributif dan asosiatif. Oke, itu perkalian matriks. Lalu perkalian matriks yang berikut yaitu suatu matriks kalau dikalikan dengan matriks 0. Dan tadi kalian masih ingat ada satu tipe matriks yang kita sebut sebagai matriks 0. Matriks apapun dikalikan dengan matriks 0, itu hasilnya adalah matriks 0. Ya. Tuh. Lalu satu matriks dikalikan dengan matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang diagonal utamanya itu 1. Hasilnya adalah matriks itu sendiri. Oke, jadi matriks A dikalikan matriks I itu hasilnya adalah matriks A. Atau matriks I dikali matriks A itu hasilnya tetap matriks A. Jadi matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas tetap menghasilkan matriks itu sendiri. Ya, itu sifat-sifat dari perkalian matriks. Nah, yang berikut adalah matriks transpos. Nah, matriks transpos itu dilakukan dengan cara kita menukar
posisi baris dan kolomnya seperti ini. Jadi kita punya matriks B dengan ordo 3x2. Kalau ini misalnya ini kita sebut A11, lalu yang ini tersebut A12. Jadi ini elemen pada baris pertama, kolom pertama, elemen pada baris pertama, kolom kedua. Maka dia ditukar. Yang ini tetap. Lalu yang ini kita jadikan dia menjadi A2.1. Jadi dia ada ditukar ke baris kedua, kolom pertama. Kalau yang ini adalah baris pertama, kolom kedua, maka dia ditranspos menjadi posisinya menjadi baris kedua, kolom pertama. Jadi kalau matriks 3x2 ditranspos dia akan menjadi matriks 2x3. Kalau matriksnya sama atau ordernya sama 3x3 seperti ini ordernya 3x3, ditranspos dia akan tetap menjadi 3x3. Jadi ini tetap ada di sini. Lalu yang ini dia turun ke sini. Lalu yang ini dia turun ke sini. Oke, jadi A11 itu 2. Lalu A12 itu -1. A13 itu sama dengan 6. Ditranspos dia menjadi A11 tetap 2. Lalu ini menjadi A21. -1. Lalu ini menjadi A31. Jadi kalau ini baris 1 kolom 2, maka dia menjadi baris 2 kolom 1. Lalu ini baris 1 kolom 3, dia menjadi baris 3 kolom 1. Itu cara kita membuat atau melakukan matriks transpos, ya. Nah, ini sifat-sifatnya ada di sini. Itu teman-teman bisa pelajari, ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa sifat-sifat dari matriks transpos. Saya kira teman-teman sudah juga lihat di materi yang saya kasihkan untuk teman-teman terjemahkan. Nah, kita akan fokus ke sini. Inverse matrix. Inverse matrix ini menjadi penting karena nanti kita akan gunakan untuk hal-hal seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan-persamaan linear ini. Nah, misalnya kita punya 3 persamaan linear seperti ini. Persamaan pertama A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A13 kali X3 sama dengan C1. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua ini pertama, kedua, dan ini ketiga. Nah, kita bisa tuliskan persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Jadi kita tuliskan bentuk matriksnya seperti ini. Ini A11, kita masukkan ke sini. Dan seterusnya A21, A31 kita masukkan. Dan seterusnya lalu X-nya kita pindahkan menjadi satu matriks lagi. X1, X2, X3. Sama dengan lalu C-nya kita buatkan juga dalam bentuk matriks. Oke. Jadi persamaan linear ini kita buatkan bentuk matriksnya. Nah, kalau bentuk matriksnya kita tuliskan dalam notasi, maka kita akan dapatkan seperti ini. Matriks A
dikali matriks C sama dengan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks C. Nah, kalau A kita tahu, C kita tahu, maka yang mau kita cari adalah X. Secara matematis, X sama dengan C per A, ya kan? Ya. Secara matematis kan X sama dengan C per A. Tetapi di dalam aljabar matriks itu tidak ada pembagian. Jadi matriks itu hanya bisa ada operasi seperti yang tadi, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, tetapi tidak ada pembagian. Nah, oleh sebab itu, solusinya adalah matriks A ini kita kalikan dengan matriks A dan matriks C ini kita kalikan dengan inverse dari matriks A. Jadi seperti ini. A dikali A pangkat minus 1X sama dengan C dikali A pangkat minus 1. Ya. Nah, kita lihat sifat-sifat matriks seperti ini. A dikali matriks A dikali inverse dari matriks A itu kalau sifat perkalian itu kan bisa diganti menjadi A dikali A inverse matriks A dikali matriks A itu sama dengan matriks identitas. Ya. Itu sama dengan matriks identitas, maka kita bisa menurunkan menuliskan kita bisa menuliskan persamaannya menjadi ini seperti ini. Jadi tadi ini persamaan linearnya, lalu ini bentuk matriksnya, lalu ini bentuk notasinya, maka kita bisa mencari solusi X-nya ini dengan mengalihkan inverse matriks A pada kedua ruasnya. Dia jadinya seperti ini. A pangkat minus 1 dikali A atau inverse matriks A dikali matriks A dikali matriks X sama dengan inverse matriks A dikali matriks C. Nah, kalau inverse matriks A dikali matriks A itu adalah matriks identitas, di mana matriks identitas itu diagonalnya, ya, diagonal utamanya itu 1, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Inverse matriks A dikali matriks A itu sama dengan 1, sehingga kalau ini jadinya 1, ya, ini jadinya 1, maka notasi di atas kita bisa tuliskan seperti ini. X sama dengan inverse matriks A dikali matriks C. Oke, jadi X sama dengan inverse matriks A dikali matriks C. Ini penyelesaian dari persamaan ini untuk mencari nilai X. Ya, jadi itu rumusnya. Nah, untuk mendapatkan inverse matriks A, kita bisa mencari ada beberapa
metode. Salah satunya yang sudah teman-teman selesaikan atau terjemahkan, yaitu dengan cara eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss. Nanti kita akan bahas minggu depan karena cukup panjang. Nah, minggu ini kita akan melihat dengan cara ini. Kita mencari determinannya. Jadi persamaan ini atau notasi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi X itu kita tuliskan dalam bentuk matriks X ini. Itu sama dengan inverse matriks itu didapat dari 1 dibagi determinan matriks A dikali adjoin dari matriks A. Jadi ini adalah inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks C. Jadi ini penyelesaian secara matriks dari notasi ini. Jadi inverse matriks A itu kita dapatkan dari 1 per determinan dikali adjoin matriks. Nah, untuk mendapatkan determinan dan adjoin matriks itu kita lihat berikut ya. Oke. Bentar ya. Ini kok. Ya. Iya. Oke. Kita akan mulai mencari determinannya. Nah, determinan itu adalah ini susunan angka-angka berbentuk bujur sangkar yang diapit oleh 2 buah garis vertikal. Dia seperti ini. Ini determinannya. Ya. Nah, untuk matriks orde 2x2 ya. Untuk matriks orde 2x2 determinannya bisa kita hitung dengan cara ini. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A dengan elemennya A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu adalah A dikali D dikurangi B dikali C atau C kali B. Nah, misalnya kita punya ini matriks A orde 2x2 dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, dan 4, maka determinannya adalah 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan -2. Jadi itu cara mencari determinan khusus untuk matriks orde 2x2. Jadi ini hanya khusus ya. Persamaan ini hanya berlaku untuk orde 2x2. Ya. Ini hanya berlaku untuk orde 2x2. Sedangkan untuk matriks dengan orde di atas 2x2 itu harus diselesaikan dengan cara ini. Nah, ini untuk matriks orde 3x3. 3x3 ya. Untuk matriks orde 3x3, kita mulai dengan mencari yang namanya kofaktor atau biasa ditulis dengan C. Nah, kita ini misalnya ya, ini untuk kita dapatkan, kita akan untuk kita dapatkan
persamaan ini ya. Misalkan kita punya matriks ini, matriks 3 kali 3, order 3 kali 3, dengan elemennya seperti ini. Maka untuk kofaktor untuk elemen baris pertama, khusus baris pertama, itu kita buat seperti ini. Jadi rumusnya adalah kofaktor untuk 1, 1, yaitu kofaktor untuk baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama itu sama dengan -1 pangkat 1 tambah 1. Jadi ini adalah barisnya. Dan ini adalah kolomnya. Nah, maka karena di situ adalah baris pertama dan kolom pertama, maka kita tutup. Ya, di seolah-olah ya. Seolah-olah kita tutup pada baris pertama dan kolom pertama. Maka yang terlihat hanya ini. A22, A23, A32, dan A33. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Sehingga dia menjadi matriks orde 2 kali 2. Dia menjadi matriks orde 2 kali 2. Dia menjadi matriks orde 2 kali 2, sehingga kita bisa mencari determinannya, yaitu A22 dikali A23 dikurangi A32 dikali A23. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Misalnya untuk kofaktor dari baris pertama, kolom kedua. Maka seolah-olah kita menutup ininya. Baris pertama dan kolom kedua kita tutup, maka yang terlihat hanya ini. Ya. Ini yang terlihat seperti ini. Jadi rumusnya masih sama, -1 dikali -1 pangkat 1 ditambah 2. Oke. Kita dapatkan ini. A21 dikali A33 dikurangi A31 dan seterusnya. Sehingga determinannya kita bisa tulis seperti ini. Jadi determinan itu adalah elemen pada baris KI kolom 1 dikali kofaktor pada baris KI kolom 1 ditambah elemen pada baris KI kolom 2 dikali kofaktor baris KI kolom 2 dan seterusnya sampai elemen baris KI kolom KN dan dikali kofaktor baris KI kolom N. Di mana I itu 1 sampai N. Ini kalau kita menggunakan baris ya. Acuan baris. Lalu ini kalau kita menggunakan acuan kolom. Oke, jadi ini persamaannya. Nah, metode itu kita sebut sebagai metode ekspansi Laplace. Oke, ini metode untuk mencari determinan
dari ini matriks orde 3x3 ya. Nah, oke. Nah, kita akan lihat, nah ini contoh. Jadi kita langsung ke contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soal. Kita diminta kita punya 3 persamaan linear seperti ini. Yang pertama itu X1 sama dengan X2 ditambah X3, X1 dikurangi X2 ditambah X3 itu sama dengan -1. Ini pertama. Lalu min X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan minus X1. Dan ini persamaan ketiga. Kalau kita dalam bentuk persamaannya seperti ini, jadi untuk penyelesaian yang pertama, kita tuliskan dalam bentuk matriks. Ya. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, maka bentuk matriksnya kita buatkan seperti ini. X1 ini kan sebenarnya 1 kali X1. Ya. Ini juga 1 kali X2, ini 1 kali X3. Ini juga sama 1x1, 1x2, 1x3. Ini 1x1, ini 2x2 dan ini 2x3. Jadi kalau matriksnya yang konstanta ini kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan 1, -1, 1, ya. Lalu -1, 1, 1, lalu +1, +2, dan minus. Lalu X-nya kita masukkan ke matriks X, dan C-nya kita masukkan ke matriks C. Seperti ini. Jadi persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. Lalu kalau kita notasikan dia, maka dia akan ditulis seperti ini. X sama dengan C. Jadi matriks A yang ini dikali matriks X sama dengan matriks C. Ya. Oke. Itu notasinya. Nah, kita akan langkah yang kedua itu kita akan mencari kofaktornya. Kita akan mencari kofaktor dari matriks A tadi. Ya, kita mulai dengan ini kofaktor untuk baris 1 kolom 1. Ya, kita tutup baris 1 kolom 1. Maka kita yang kelihatan hanya ini 1, 1, 2, -2. Kita masukkan ke persamaan ini. -1 pangkat 1 tambah 1 dikali ini kan jadinya konstanta ya. Ini jadinya -1 pangkat 2 itu tetap -2 ya. -1 pangkat 2 sama dengan berapa itu? -2 sebentar. Ya. Oke. Dengan -1 pangkat 2. Nah, itu hasilnya +1. Ya. Nah, setelah itu dikalikan dengan ini 1 dikali -2 dikurangi 2 dikali 1. Itu kita dapatkan kofaktor untuk baris 1 kolom 1 sama dengan -4. Itu kita lakukan seterusnya. Jadi untuk kofaktor untuk baris 1 kolom 2.
Jadi baris satunya kita tutup, kolom 2-nya kita tutup, maka yang kelihatan hanya ini. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Minus 1 pangkat 1 tambah 2 dikali minus 1 kali minus 2 ditambah dikurangi 1 dikali 1. Kita dapatkan minus 1. Oke. Lalu untuk kofaktor 1 baris 1 kolom 3 kita tutup. Jadi ini tahapannya ya. Saya membuatnya seperti ini supaya teman-teman bisa mengikuti secara baik. Baris satunya kita tutup, kolom 3-nya kita tutup, maka yang kelihatan adalah ini. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Kita dapatkan kofaktor untuk baris pertama, kolom ketiga sama dengan minus 3. Nah, itu tahapannya untuk menghitung kofaktor. Dan ini dilakukan untuk semua elemen baris dan kolomnya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya untuk, ini. Kolom baris kofaktor untuk baris kedua, kolom pertama. Di yang kita tutup adalah baris kedua, kolom pertama. Oke, maka yang kelihatan ini. Ini kita masukkan ke sini. Kita dapatkan kofaktornya dengan 0. Jadi materi ini share, teman-teman silakan nanti menghitung kembali ya. Lalu kofaktor untuk baris kedua, kolom kedua. Ini kita tutup. Baris kedua, kolom kedua. Lalu yang terlihat ini kita masukkan ke sini. Kita dapatkan ini. Dan seterusnya. Ini untuk 2 dan 3. Baris kedua, kolom ketiga. Kita dapatkan kofaktornya minus 3. Itu. Kita lanjut. Ke kofaktor untuk baris ketiga, kolom pertama. Nah ini baris ketiga kolom pertama. Yang kita tutup adalah baris ketiga kolom pertama. Jadi ini hanya metode yang saya gunakan untuk memudahkan saja ya. Tapi tidak, masing-masing orang berbeda cara. Tapi ini hanya untuk memudahkan saya menerangkan atau menjelaskan kepada teman-teman dan juga memudahkan teman-teman untuk memahami saja. Jadi ini dimasukkan ke sini, kita dapatkan kofaktornya ini. Selanjutnya baris ketiga, kolom kedua. Kita tutup, ini kita tutup, kita dapatkan ini. Lalu baris ketiga, kolom ketiga, ini kita tutup, kita dapatkan. Nah, itu cara untuk kita mencari kofaktornya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau untuk perkalian
Dan lain-lain itu teman-teman bisa baca sendiri ya, itu mudah kok. Tapi yang untuk inverse ini yang memang harus kita urut satu-satu. Oke, baik, kalau tidak ada, nah kita sudah dapatkan kofaktor untuk matriks A. Ya, saya tuliskan ulang di sini. Jadi ini saya coba batasi dengan apa namanya garis-garis ini untuk memudahkan nanti kita menyusunnya di dalam matriks ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kofaktor ini kita susun di dalam bentuk matriks ini. Jadi C11 kita masukkan ke dalam sini. Yang ini kita masukkan ke sini sesuai dengan baris dan kolomnya. Ya. Ini kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan matriks kofaktor dari A itu seperti ini. Selanjutnya kita transpose dia. Jadi setelah kita mendapatkan matriks kofaktor dari A, kofaktor matriks dari A, kita transpose dia. Jadi ini tetap di sini. Lalu A12 kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi A11 itu sama dengan 4. Lalu A12 sama dengan -1. A13 sama dengan -3. Itu kalau ditranspos dia jadinya A11. Oke, ini tetap 4. Lalu ini menjadi A21. Lalu ini menjadi A31. Seperti ini. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini. Oke, lalu ini ke sini. Nah, itu akhirnya kita dapatkan matriks transpose seperti ini. Ya. Nah, setelah kita dapatkan kofaktor dari matriks A, lalu kita membuat transpose matriksnya, lalu kita menghitung determinan untuk matriks A. Ya, kita gunakan persamaan yang ini untuk baris. Ya. Jadi kita akan menjumlahkan perkalian antara elemen baris dan kofaktor khusus untuk baris. Kita ambil untuk baris pertama. Jadi kita hanya menghitung determinan, kita ambil untuk baris pertama saja ya. Maka determinan dari A itu kita dapatkan dari elemen A11 dikali kofaktor 11. Jadi elemen pada baris pertama, kolom pertama dikali kofaktor pada baris pertama, kolom pertama. Saya bersihkan biar supaya jelas ya. Nah, elemen pada baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan kofaktor ini pada baris pertama, kolom pertama. Ingat, selalu pada kofaktor yang sudah ditranspos ya. Ditambah elemen pada baris pertama, kolom kedua dikali kofaktor pada baris pertama, kolom kedua ditambah elemen baris pertama, kolom ketiga dikali kofaktor kolom pertama, baris pertama, kolom ketiga. Karena baris yang kita gunakan hanya baris pertama saja. Jadi
Hanya ini yang kita kalikan. Oke, jadi kita dapatkan ini 1. Oh, sorry, bukan, saya salah ya, bukan yang ditranspos, tapi yang di sini, yang masih kofaktornya. Nanti transposnya itu yang kita gunakan untuk mencari inverse. Saya keliru ya. Jadi saya ulang. Nah, untuk mencari determinan, kita menggunakan persamaan ini. Ini untuk penjumlahan antara elemen baris dikali kofaktor. Ini kita menggunakan elemen baris. Ya. Jadi misalnya kita ambil hanya baris pertama, yang ini, maka determinan dari matriks A itu sama dengan elemen baris 1 kolom 1 dikalikan dengan elemen dari kofaktor 1 baris 1 kolom 1. Jadi yang ini dikalikan dengan ini. Oke. Ditambahkan elemen baris pertama kolom kedua dikali kofaktor baris pertama kolom kedua. Ini dikali ini. Ditambah elemen baris pertama kolom ketiga dikali kofaktor baris pertama kolom ketiga. Ini kali ini. Ya, di kofaktor A, determinan A yaitu 1 dikali minus 4 ditambah ini, ditambah ini, kita dapatkan determinan dari matriks A itu sama dengan minus. Nah. Oke, itu apa namanya, untuk mencari determinan. Jadi langkah pertama tadi kita menulisnya, ya, kita menulisnya dalam bentuk matriks. Lalu langkah kedua kita menghitung kofaktor dari matriks A untuk setiap elemen, ya. Lalu yang ketiga kita hitung determinan dengan cara menjumlahkan perkalian baris. Kita cukup ambil salah satu baris saja. Ya, seperti itu. Oke, lalu langkah keempat, setelah kita dapatkan tadi, kita dapatkan ini determinannya, lalu kita dapatkan kofaktornya. Maka inverse dari matriks A itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali kofaktor matriks A yang ditranspos. Jadi ini adalah determinan dari matriks A. Dan ini adalah kofaktor dari matriks A yang ditranspos. Ya, ya, kembali ke belakang. Nah, ini adalah kofaktornya. Dan ini adalah kofaktor dan sudah ditranspos. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Dengan operasi perkalian ini kan jadinya operasi perkalian matriks dengan skalar. Ya kan? Sehingga ini jadinya minus 1/6
nilai minus 1/6 ini dikalikan ke semua elemen. Dan seterusnya didapatkan inverse dari matriks A adalah ini. Ya, inverse dari matriks A adalah itu. Oke, saya kembali ke sini. Kembali ke sifat dari inverse. Nah ini. Saya kembali ke sini. Nah, matriks inverse matriks A dikali matriks A itu hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kita akan gunakan sifat matriks ini untuk menguji apakah hasil hitungan kita benar atau tidak. Jadi, kita akan membuat perkalian antara inverse matriks A dengan matriks A. Oke, inverse matriks A-nya adalah ini. Lalu ini matriks A-nya. Apakah dia mendapatkan matriks identitas atau tidak? Kalau tidak mendapatkan matriks identitas, maka itu hasil hitungan inverse kita salah. Ya, oke, saya akan tunjukkan hitungannya kalau menggunakan file Excel ya. Bentar. Oke, saya share screen untuk Excel-nya. Oke, terlihat Excel-nya, teman-teman? Halo, terlihat ya? Oke, nah, kalau kita punya ini, nah ini kita punya apa namanya? Kita punya determinan 1/6 ya. Kita punya tadi kan kita punya determinan A itu sama dengan -6. Lalu persamaannya adalah inverse matriks A itu sama dengan 1/determinan A dikali kofaktor A yang sudah ditranspos. Ya. Oke, ini kita dapatkan dari -1/6 karena ini ya determinan kita 6. 1/6 sama dengan -0,167. Lalu ini adalah matriks transposnya. Saya beri warna saja ya. Oke, ini ada matriks transposnya. Maka kita bisa menghitungnya dengan ini. Sama dengan tadi kan ini. Bentar saya. Oke. Sama dengan ini dikali ini. Ya. Kita dapatkan matriks inverse-nya untuk elemen baris pertama, kolom pertama itu sama dengan 0,667. Kita bisa kali satu-satu, tetapi untuk memudahkan kita pasangkan ini. Jadi kita bisa tekan F4 atau kita ketik manual di sini $ di depan kolom dan barisnya supaya kita kali copy di sini dan di sini dia tetap ya. Nah, seperti itu. Jadi
Itu cara secara manual ya. Secara manual. Oke. Kita dapatkan inverse-nya adalah minus, ini saya kasih, minus, inverse-nya adalah 0,667, 0, dan seterusnya. Ya. Nah, kita cek apakah hitungan kita benar atau tidak. Kita dengan cara, kan tadi saya sudah bilang ini adalah ini adalah sifat, ya. Ini adalah sifat dari inverse matriks. Itu kalau matriks dikalikan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan matriks identitas. Oke. Kita coba, ini adalah matriks A, lalu ini adalah inverse-nya. Oke. Maka kita akan mencoba mengalikannya. Kita akan mencoba mengalihkan di cara kalinya adalah baris pertama, kita kali dengan kolom baris dan kolom pertama, ditambah baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama, ditambah baris pertama kolom ketiga pada matriks A dikalikan dengan, nah ini, baris ketiga kolom pertama pada matriks inverse-nya. Oke, kita dapatkan 1. Ya, saya ulang. Ya, ulang ya. Nah, baris pertama, ya, yang saja. Baris pertama kita kalikan dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks A, kita kalikan dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks inverse. Lalu yang ini kita kalikan ke sini. Ya, ditambah dengan ini kita kalikan ke sini. Oke. Lalu kita, supaya kita bisa copy secara mudah, kita tambahkan ini. Teman-teman lihat. Di depan untuk yang ini, untuk yang ini, kita tambahkan $. Oke. Lalu untuk yang ini, kita tambahkan $, di barisnya. Sama seperti itu ya. Seperti itu, lalu kita enter. Nah, kalau ini saya hapus. Lalu kita kalikan copy sini. Ini juga kita copy ke bawah. Kita akan dapatkan hasil perkaliannya menghasilkan matriks identitas. Karena elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Itu artinya inverse matriks A ini sudah oke. Ya. Nah, sebenarnya Excel itu punya fungsi untuk kali. Itu namanya put kalau tidak salah. Put, saya coba dulu ya. Nah, ini kita akan kita pilih, lalu
sama dengan ult. Ini kita pilih matriks yang pertama, lalu koma. Kalau di komputer saya koma ya. Kalau di komputer teman-teman bisa jadi titik koma. Itu diselesaikan. Lalu matriks yang kedua, lalu kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Dia akan jadi Excel itu menyediakan fungsi untuk perkalian matriks. Itu kita menggunakan ini. MMULT. Saya ulang ya. Jadi langkahnya, kalau kita punya matriks 3x3, maka hasil perkaliannya akan matriks 3x3. Maka kita select sel di Excel itu sebanyak matriks ordo kita. Lalu kita tik sama dengan MMULT, buka kurung, kita pilih matriks yang pertama, lalu koma. Kalau di komputer saya ya, ini komputer saya koma, tapi di komputer teman-teman itu tergantung versi Excel-nya. Lalu pilih matriks yang kedua, lalu kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter sekaligus. Ya. Dia akan menghasilkan perkalian matriks. Ini. Sama ya dengan kalau kita lakukan perkalian secara manual. Jadi ini manual, ini dengan Excel. Iya. Oke. Nah, ini maksudnya dengan fungsi Excel. Itu sama dengan MMULT. Nah, kita kembali ke sini. Nah, itu artinya kita sudah buktikan bahwa inverse kita benar. Inverse matriks A sudah benar ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan inverse matriks, maka kita bisa menyelesaikan persamaan tadi untuk menghitung X-nya. Cara ini. X sama dengan inverse A pangkat min 1 atau ini inverse dari matriks A. A dikali matriks C. Ya, kita tuliskan X, matriks X, lalu ini matriks A inverse-nya, lalu ini matriks C. Kita dapatkan X-nya seperti ini. Oke, kita kembali ke Excel. Ya, terlihat ya teman-teman ya, Excel-nya. Halo? Halo? Lihat Pak, lihat. Lihat Pak. Oke. Nah, ini adalah matriks inverse, lalu ini adalah matriks C-nya. Ini saya tulis matriks A min 1. Oke. Lalu ini adalah matriks C. Ya. Kita bisa buat perkalian secara manual ya. Misalnya ini sama dengan ini,
baris dikali kolomnya ditambah baris dikali kolom ditambah baris kali kolomnya. Oke. Nah, supaya ininya tetap, kalau kita kali ke ini kita bisa tekan F4 supaya dia menjadi absolut, lalu kita copy. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa juga tadi menggunakan apa namanya fungsi dari ini Excel ya. Ini kan matriks 3 kali 3. Ini matriks 1 kali 3. Oke ya. Dia akan menghasilkan matriks 1 kali 3. Nah, kita pilih 3 bagian sel dari Excel ini, lalu kita sama dengan MMULT, kita pilih ini, lalu kita pilih ini, tekan Ctrl Shift Enter. Nah, sama ya, ini secara manual dan menggunakan rumusan. Oke, hingga kalau kita sudah dapatkan, kita bisa uji apakah hasil hitungan X kita benar atau tidak. Kita masukkan X1 itu sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 itu sama dengan minus 1. Ya, kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke persamaan ini. Oke, kita dapatkan ini. Oke, ini 1, X2, X3. Artinya bahwa solusi kita untuk persamaan 3 persamaan tadi, persamaan ini sudah benar. Ya. Nah, itu cara kita menyelesaikan persamaan linear ini dengan mencari nilai X-nya. Ini baru untuk matriks orde 3 kali 3. Nah, bagaimana dengan matriks orde di atasnya? Itu akan kita selesaikan dengan cara menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke. Saya rangkumkan di cara menyelesaikan. Yang pertama, kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini dan dinotasikan. Oke. Terus angka yang kedua, kita hitung kofaktornya untuk semua elemen. Ya. Setelah itu kita dapatkan kofaktornya, kita hitung determinannya dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Dengan memilih salah satu baris saja atau salah satu kolom saja. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan baris, maka kita gunakan persamaan yang ini. Ini kalau baris ya. Kalau ini untuk kolom. Ya. Oke. Nah,
Setelah itu, setelah kita dapatkan determinannya, maka kita menghitung matriks inverse dari matriks itu dengan persamaan ini. 1/1 determinan dari matriks dikalikan dengan kofaktor dari matriks yang ditranspos. Nah, setelah kita dapatkan matriks inverse-nya, kita bisa uji apakah sesuai atau tidak dengan cara ini, ya, dengan menggunakan sifat matriks ini, yaitu inverse matriks dikali matriks itu sendiri menghasilkan matriks identitas. Baru setelah selesai kita mencari persamaan atau solusi untuk persamaan itu dengan ini, inverse matriks dikalikan matriks C-nya. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak ada, memang ini kan ilmu matematika ya. Apalagi teman-teman barusan lulus, saya kira ini bukan hal yang sulit. Oke, kalau tidak ada diskusi, tugas. Oke ya. Tugas itu saya ambil dari buku yang sama, halaman 47. Kalau di buku itu disuruh menyelesaikan dengan eliminasi Gauss, tapi saya minta untuk teman-teman menggunakan metode yang sudah saya jelaskan tadi untuk 3 soal ini. Ya. Yang soal pertama untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kerjakan dengan tahapan yang sama seperti saya lakukan. Ya, itu ditulis tangan, lalu dikumpulkan secara kelompok. Sekali lagi, saya dikumpulkan dari Rabu depan itu tanggal apa ya? Rabu depan itu tanggal 19. Ya, saya tidak tahu apakah kita sudah libur atau belum. Tapi kalaupun libur, maka teman-teman silakan mengumpulkan. Kumpul ke tanggal 19 bulan 4 tahun 2023 pukul 09.00. Ya. Jadi 4 jam 9 ya. Yang lalu kalau sudah kumpul mohon di konfirmasi lewat WA ya. Karena kadang-kadang dia masuk di spam. Sehingga saya tidak bisa melihat. Oke ya. Oke. Sampai di sini ada mau diskusi? Ada? Kalau tidak ada, kita sudahi mata kuliah kita hari ini. Minggu depan kalau belum libur, maka kita akan masuk dengan eliminasi Gauss. Lalu kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara membentuk matriks dari suatu elemen struktur. Ya. Oke. Nanti saya akan share seperti biasa materi ini, juga file Excel yang tadi. Silakan kalau teman-teman mau mengerjakan menggunakan Excel, silakan. Tapi tetap harus ditulis tangan sesuai dengan tahapan yang saya berikan di materi ini. Oke ya? Iya, Pak. Oke.
Baik, kalau tidak ada diskusi, kita bisa sudahi. Saya mohon dihidupkan kameranya untuk saya bisa ambil. Ya. Yang lain dihidupkan. Oke. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Mungkin mulai minggu depan itu atau minggu berikutnya setelah kita dapatkan eliminasi Gauss, kita akan mencoba membuat semacam program kecil menggunakan Octave. Jadi nanti coba teman-teman cari di Google Octave, tulisannya itu sebentar saya coba cari ya. Octave. Nah, ini. Nah, ini teman-teman masuk ke Google lalu ketik Octave, O-C-T-A-V-E, ya. Lalu silakan di-download ya, di-download ini, di-download nanti. Baik, Pak. Baik, Pak. Minggu depan kita akan menggunakan, atau kalau bukan minggu depan, minggu berikutnya kita akan menggunakan untuk menyelesaikan matriks. Oke? Baik, Pak. Makasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Yang Pak. Iki posisi iki.